Perhatikan permintaan dari masyarakat Nusantara untuk membahas pernyataan kami bahwa dana 11.000 triliun di kantong kiri itu memang ada. Redaktur sudah meminta izin pemegang harta amanah Nusantara yang merupakan bagian besar dari World Heritage Fund untuk terlebih dahulu membahas harta amanah ini di edisi kedua, dan beliau menyetujui dan memberikan izin tim redaksi channel ini untuk mengatur setiap tayangan sesuai dengan situasi dan kondisi di negeri Nusantara. Seperti yang sudah kami jelaskan pada edisi ke-1, harta amanah bumi atau World Heritage Fund ini adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Harta amanah ini diberikan Tuhan kepada semua makhluk bumi melalui Nabi Adam alaihi salam dan negeri Nusantara. Secara estafet kemudian diamanahkan kepada Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ke Raja Nusantara. Pengelolaan harta amanah bumi sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 632 Masehi dilanjutkan oleh bangsa Nusantara diwakili oleh Raja Nusantara saat itu. Mohon maaf, saat ini kami sensor siapa nama Raja Nusantara kala itu, karena kami belum mendapat izin untuk mempublikasikannya. Di edisi kedua ini, kami akan membahas propaganda keuangan yang mereka lakukan. Urusan keuangan dan perdagangan dunia ini berhubungan erat dengan strategi keuangan yang mereka lakukan secara legal untuk menguasai harta amanah Nusantara dan World Heritage Fund. Dimulai dari pengetahuan asal-usul harta amanah ini, bagaimana kemudian sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, Raja Nusantara sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Kemudian karena keinginan dari salah satu kerajaan pengelola wilayah Nusantara untuk menguasai wilayah Nusantara, mereka mengundang VOC untuk membantu keinginan tersebut. Sampai kemudian VOC berbalik menyerang dan menguasai kerajaan tersebut. Kemudian melakukan politik adu domba antar kerajaan pengelola wilayah di Nusantara ini dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Bagaimana VOC memperalat kerajaan Holland yang saat itu adalah kerajaan boneka milik Perancis untuk dipakai namanya menguasai Nusantara. Bagaimana mereka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan guna menghentikan pembunuhan dan penindasan yang dilakukan VOC kepada rakyat negeri Nusantara. Inilah awal kerajaan Nusantara sebagai pemegang harta amanah bumi, merelakan pembentukan NKRI di wilayah Nusantara. Kemudian Nusantara memindahkan kekuasaan secara damai kepada Presiden Soekarno yang diharapkan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mampu membawa kemakmuran untuk rakyat dan negeri Nusantara tercinta ini. Bagaimana bersikeras mereka untuk membuat Nusantara tidak bisa bangkit sebagai pemimpin di bumi. Patut diingat dan dimengerti oleh bangsa Nusantara, harta amanah ini tidak hanya untuk kepentingan bangsa Nusantara sendiri, tetapi juga untuk seluruh penduduk bumi, tidak memandang suku, agama maupun ras keturunan. Semua makhluk bumi berhak atas harta milik Tuhan ini. Sejarah dari mulai Hotman bersaudara melakukan survei ke kerajaan Nusantara, VOC masuk ke Nusantara, nama Indonesia sampai perjanjian Giyanti dan tarekat Mason bebas akan kami paparkan di edisi selanjutnya. Silahkan ikuti terus channel ini dengan subscribe, like dan bagikan informasi ini ke semua orang. Jangan lupa tinggalkan komen dan pertanyaan-pertanyaan kalian semua.